Akhirnya jadi juga menyaksikan acara yang ditunggu-tunggu. Ceritanya diilhami dari sebuah kisah nyata di mana seorang muslim yang dengan ilmunya berhasil menjadikan satu suku yang berbeda keyakinan menjadi masuk agama Islam. Hebat kan? Inilah kenyataannya. Tanpa bahasa yang basi, segera saja kita saksikan kelanjutan kisahnya, sebuah drama religi yang diperankan oleh Dimas Raihaning Pamungkas sebagai Habibi, Rinih Darini sebagai kepala suku, Ramona Agustiani sebagai Caruk, Suwardi Ahmad Baihaqi sebagai Dampak, dibantu oleh Agis, Nana, Asep, Seno, Dengut, dan lain-lainnya. Naskah dan sutradara oleh Kang Haji Bae. Inilah drama religi dengan judul Amburadul Masuk Islam. Selamat menyaksikan dan beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum penonton. Kompak banget ya, eling-eling ngumpul-ngumpul kalau ada pengajian pasti kompak, apalagi pas kalian kerupuknya kejerumus hujan. Paling kompak. Kenalkan, nama saya Dampak, saya seorang mu'alaf. Arti nggak apa sih mu'alaf? Saya baru masuk Islam setelah kenal dengan seorang sahabat namanya Habibi, dan akhirnya kami sama-sama menganut ilmu agama Islam. Nah, inilah Habibi, seorang sahabat yang membawaku ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, wah, wah. Tidak Dampak, tapi kelihatannya agak serem ya. Itulah sobat, kenapa saya ajak kau ke sini supaya tahu secara langsung kehidupan masyarakat di sini. Di sini mereka masih menganut kepercayaan menyembah, menganggap batu adalah Tuhan. Tetapi mereka masih percaya adanya surga dan neraka. Saya berasal dari sini, dari suku Amburadul. Astagfirullahaladzim. Syukurlah karena kau telah diberi hidayah untuk terhindar dari siksa yang kejam. Oh iya Dampak, tempat apa ini? Kok serem ya? Sebentar lagi kau akan menyaksikan ritual suku Amburadul. Mereka akan berkumpul di sini dan melakukan sembahyang persembahan dewanya. Sebaiknya kita duduk saja di sini. Tuh mereka datang.
Ya, sebaiknya kita pergi dari sini sebelum mereka murka. Ayo, wahai ketua suku. Ya, benar, kami adalah orang muslim. Kami masih menuntut ilmu di pesantren. Kami mohon maaf kalau mengganggu ritual kalian. Permisi. Wele. Enak saja kalian pergi seperti orang tak punya salah. Aku yang baik, enak duduk. Kalau kau ingin pulang dengan selamat dari tempat ini, tapi ada syaratnya. Syarat apa tuan? Kalau kau benar-benar muslim, kau harus menjawab sebagian pertanyaan dariku. Kau sanggup? Artinya nggak sanggup ya? Orang bodoh seperti kalian tidak akan sanggup menjawab pertanyaan dari ketua suku yang pintar ini. Betul tidak? Baiklah tuan, saya bersedia untuk menjawab pertanyaan dari tuan. Berani bener kau. Bagus. Dengarlah pertanyaan dariku. Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya. Ayo, bisa beli? Masa bisa? Masa bisa? Masa bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang tiada duanya ialah Adem ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang tiada tiganya ialah Anaknya Kang Haji Mani. siang dan malam. Iya. Allah berfirman, dan kami jadikan siang dan malam sebagai tanda kebesaran dari kami. Quran surat Al-Isra ayat 12. Tiga yang tiada empatnya ialah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika Khidir menenggelamkan perahu, membunuh seorang anak. Juga kau anak kecil, kau mampu menjawab sebagian pertanyaan dariku. Yes. Berisik kau bocah irang. Lanjutkan ketua. Hai anak kecil, jawab lagi pertanyaan dariku. Dengar, 10 yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya. Jawab. Masa bisa? Masa bisa? 10 yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Quran surat Al-An'am ayat 160. 11 yang ke-12-nya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkan untuk memukul tongkat kayunya ke atas batu, maka memancarlah 12 mata air untuk menolong kaumnya. 13 yang tiada 14-nya ialah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ditambah ayah dan ibunya. Walah, bener Abe, Benar ketua. bener. Walah. Yes, kau mancing jret. Sebutkan apa yang bernafas tapi tidak memiliki roh. Bernafas tapi tidak memiliki roh ialah waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Apa yang dimaksud kuburan berjalan membawa isinya? Ialah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
Mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah tentang sesuatu yang diciptakan Allah, namun Allah tidak menyukai? Suara keledai. Bukan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Nabi Adam alaihissalam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi. Bisa enggak? Buruan enggak? Bener kabeh sih, Ra. Bener kabeh. Wah. Jadi gimana kepriben ketua? Gimana kepriben apa nih? Ya cuman jeret-jeret. Sudahlah Habibi, sebaiknya kita pulang saja. Ajang ladeni wong edan kabeh. Baiklah, kita pulang ke pesantren. Hai ketua suku, kami permisi pulang. Tapi sebelum kami pulang, saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Bolehkah? Hah? Satu pertanyaan? Yang bener aja. Jangankan satu pertanyaan, 1000 pertanyaan saya siap jawab. Karena aku adalah ketua suku paling pintar, paling cerdas. Betul, betul, betul. Betul. Apa pertanyaanku, bocah irang? Apakah kunci surga itu? Hah? Kunci surga? Apa ada pertanyaan lain selain kunci surga? Tidak ada tuan, hanya itu pertanyaan saya. Ayo jawab ketua, jawab, gampang kan? Nah, pertanyaan itu kecil, pasti dijawab oleh ketua. Tadi ketua mengajukan 22 pertanyaan dan dijawab semua dengan baik oleh Habibi. Sekarang Habibi hanya satu pertanyaan, masa nggak dijawab ketua? Jawab ketua, jawab! Diam! Semua diam! Berisik tau! Lah, katanya pintar, cerdas, hebat. Mana buktinya? Ya cuman ini jeret-jeret. Aku bukan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi jawabannya akan membuat kita semua jadi berubah. Suku kita akan berganti kepercayaan. Tidak apa-apa ketua, kami ingin tahu jawabannya. Kunci surga ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Alhamdulillah Habibi, akhirnya mereka semua masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan hidayahmu kepada suku kami.